saya ingin melakukan wawancara mendalam tentang kesepian dan persepsi ibu terhadap penerapan kognitif behavioral terapi atau CBT dalam layanan BK di sekolah atau madrasah. Waalaikumsalam Mbak Dini. Iya, saya sudah siap. Topiknya menarik sekali karena CBT sekarang mulai sering dibicarakan, terutama di kalangan guru BK. Sebelum masuk ke inti, saya ingin tahu dulu latar belakang Ibu Rima. Sudah berapa lama Ibu menjadi guru BK? Sudah sekitar 8 tahun. Saya mulai dari tahun 2017 setelah menyelesaikan kuliah BK. Waktu itu saya langsung ditempatkan di MTS Negeri Al-Hikmah ini. Selama 8 tahun itu, tentu Ibu sudah menghadapi banyak kasus siswa ya, Bu? Betul sekali, Mbak. Mulai dari siswa yang kurang percaya diri, kecemasan menghadapi ujian, kesulitan belajar, sampai masalah pertemanan dan keluarga, semua ada. Luar biasa. Jadi wawancara ini lebih ke arah bagaimana pengalaman dan pandangan Ibu, bukan menguji ya, Bu. Jadi santai aja. Iya, Mbak, silahkan. Kalau mendengar istilah CBT, apa yang pertama kali muncul di pikiran Ibu? CBT itu saya pahami sebagai pendekatan konseling yang membantu klien mengubah pola pikir dan perilaku negatif menjadi positif dan lebih sehat dan nasional. Dulu saya mengenalnya dari pelatihan BK tingkat kabupaten tahun 2022. Apakah Ibu sudah pernah menerapkan di sekolah? Pernah, tapi belum secara penuh. Saya pernah menggunakan prinsip CBT untuk meningkatkan siswa yang suka menunda tugas dan selalu merasa gagal. Saya bantu dia mengenali pikiran negatifnya seperti saya bodoh, lalu menggantinya dengan pikiran yang lebih realistis. Saya bisa kalau mau berusaha. Bagus sekali, Bu. Jadi meski belum formal, Ibu sudah menerapkan unsur CBT ya? Iya, saya coba-coba dulu dengan sederhana. Tapi saya merasa perlu lebih banyak latihan supaya benar-benar sesuai prosedur CBT. Menurut Ibu, mengapa CBT penting untuk diterapkan di sekolah atau madrasah? Karena banyak masalah siswa sekarang berakar dari cara berpikir mereka. Mereka sering berpikir negatif, overthinking, cepat cemas. CBT membantu mereka menyadari bahwa pikiran bisa memengaruhi perasaan dan perilaku. Kalau mereka bisa mengubah pikirannya, mereka juga bisa mengubah perilakunya. Bagaimana persepsi Ibu secara umum terhadap penerapan CBT di sekolah atau madrasah? Saya sangat mendukung. Menurut saya CBT itu cocok sekali untuk lingkungan sekolah karena bisa diterapkan dalam sesi individual maupun kelompok. Selain itu, CBT bersifat edukatif, jadi sejalan dengan tujuan pendidikan. Apakah Ibu melihat CBT sesuai dengan konteks madrasah yang berlandaskan nilai-nilai Islam? Sangat sesuai, bahkan bisa dipadukan dengan nilai-nilai religius. Misalnya, ketika siswa merasa tidak mampu, saya arahkan untuk berpikir positif dengan cara menanamkan kepercayaan kepada Allah. CBT bisa dikatakan dengan konsep husnuzon dan tawakal. Itu bagus sekali, Bu. Jadi CBT diintegrasikan dengan pendekatan Islami. Iya, saya sering bilang ke siswa, pikiran negatif itu seperti bisikan syaitan yang melemahkan semangat. Kalau kita bisa menolaknya dan menggantinya dengan pikiran baik,
kita sebenarnya sedang beribadah juga, karena sedang melatih kesabaran dan keimanan. Luar biasa sekali Bu, integrasi nilai Islam dalam CBD seperti ini bisa menjadi model sendiri untuk sekolah keagamaan. Kalau dilihat dari sisi kesepian, menurut Ibu apakah guru BK di sekolah atau madrasah sudah siap menerapkan CBD secara optimal? Saya rasa belum semua siap, Mbak. Ada yang sudah mengenal CBT dari pelatihan, tapi belum semua paham aplikasinya. Banyak guru BK masih terjebak di teori saja, belum sampai tahap praktik. Oke, kira-kira apa yang membuat mereka belum siap ya Bu? Faktor utamanya pelatihan yang kurang intensif dan waktu yang terbatas. Selain itu, tidak semua guru BK punya panduan atau alat bantu seperti LKDP yang sesuai dengan CBT. Jadi LKDP berperan penting ya Bu? Sangat penting. LKDP bisa membantu klien menulis pola pikir otomatis, perasaan, dan respon perilaku. Mereka biasanya saya beri setelah tahap eksplorasi masalah, ketika klien sudah mulai menyadari pikiran-pikiran negatifnya. Ini aku kasih LKDP Ibu, coba dicek dulu ya Bu, ataupun Ibu tulis. Kayaknya kalau assalamualaikum ini Mengapa tidak diberikan sejak awal Bu? Kalau di awal klien belum paham konsep pikiran otomatis, saya biasanya bantu dulu dengan tanya jawab dan refleksi. Setelah mereka bisa menyadari pola pikirnya, baru saya berikan LKDP agar mereka bisa menuliskannya sendiri. Apa respon siswa terhadap LKDP itu Bu? Awalnya kaku, karena mereka merasa seperti mengerjakan tugas. Tapi setelah saya jelaskan bahwa LKDP bukan tugas, melainkan alat untuk membantu mereka memahami diri, mereka mulai terbuka. Beberapa malah menulis dengan jujur sekali. Itu menandakan LKDP bisa menjadi jembatan antara siswa dan konselor ya Bu? Betul sekali Mbak. Kadang siswa yang sulit bicara malah lebih mudah menulis di LKDP. Oke Bu, selain faktor pelatihan, apa kendala lain dalam menerapkan CBT di madrasah? Pertama, jam layanan BK yang sedikit. Kadang siswa hanya datang kalau dipanggil. Kedua, kurangnya ruang konseling yang kondusif. Terus yang ketiga, beberapa guru lain masih belum memahami peran BK. Jadi kadang saya dianggap hanya menangani siswa bermasalah. Saya paham Bu, apakah ada dukungan dari pihak sekolah? Sudah mulai ada, terutama dari kepala madrasah. Beliau memberi ruang lebih untuk BK dan mengizinkan kami ikut pelatihan. Tapi tahap perlu peningkatan fasilitas dan kolaborasi antara guru. Kalau dari sisi pribadi, bagaimana kesiapan Ibu sendiri dalam menerapkan CBT? Saya pribadi merasa sudah lebih siap dibanding dulu. Sekarang, saya punya beberapa LKDP hasil adaptasi sendiri. Tapi saya masih perlu belajar teknik restrukturisasi kognitif lebih dalam. Apa bentuk LKDP yang Ibu gunakan Bu? Biasanya berupa tabel, 3 kolom, pikiran otomatis, perasaan yang muncul, dan pikiran alternatif. Kadang saya tambahkan kolom nilai-nilai Islam seperti ayat atau hadis
yang bisa menjadi penganut. Menarik sekali Bu. Jadi integrasi spiritual di dalam LKDP. Iya, karena madrasah pendekatan religius bisa mempercepat proses penerimaan diri. Oke, dari pengalaman Ibu nih, apa dampak yang paling terasa setelah menggunakan prinsip CBT pada siswa? Siswa jadi lebih sadar terhadap pola pikirnya. Mereka mulai bisa menenangkan diri ketika cemas dan tidak mudah menyalahkan diri sendiri. Saya juga melihat perubahan perilaku kecil seperti mulai berani tampil di depan kelas. Oke, itu dampak yang sangat positif ya Bu. Kalau boleh tahu, apa harapan Ibu untuk penerapan CBT di masa depan? Saya berharap semua guru BK mendapat pelatihan atau praktik CBT, bukan hanya teori. Lalu, ada panduan LKDP nasional berbasis CBT agar semua madrasah punya standar dan yang penting dukungan kepala sekolah agar layanan BK tidak dianggap lengkap, tapi bagian penting dari pendidikan karakter. Saya setuju sekali Bu. Sebagai peneliti, saya juga melihat CBT berpotensi bisa membantu siswa dan aspek sosial emosional. Betul Mbak, apalagi anak-anak zaman sekarang rentan stres dan kehilangan arah. CBT bisa jadi jalan untuk membangun kesadaran diri mereka. Terima kasih banyak ya Bu Rima, wawancara sangat kaya informasi dan relatif. Semoga hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat juga bagi pengembangan BK di madrasah. Amin. Terima kasih juga sudah datang ke sekolah kami. Semoga sukses dengan penelitiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam.